Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fausia dengan NIM 180441178 dari kelas 6 gabungan 1 Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang peta, apa saja itu bagian-bagian dari peta, proyeksi peta, dan bagaimana cara melakukan interpretasi peta. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang peta. Pengertian peta. Yang pertama yaitu menggambarkan permukaan bumi baik sebagian atau seluruh permukaan bumi, kemudian dibuat pada bidang datar, kemudian ukuran peta lebih kecil daripada ukuran sebenarnya, kemudian wilayah yang akan dipetakan harus diseleksi, objek yang ditampilkan pada peta juga harus diseleksi. Selain objek yang diseleksi, peta juga harus menampilkan objek dasar seperti jalan raya, sungai, dan garis pantai. Kemudian, semua objek pada peta ditampilkan dalam bentuk simbol. Kemudian, simbol yang akan ditampilkan pada peta harus bersifat konvensional, artinya harus disepakati oleh para ahli kartografi. Nah, sehingga jika disimpulkan, maka peta adalah gambaran konvensional dan selektif dari permukaan bumi pada bidang data yang diperkecil dengan skala. Kemudian fungsi peta. Pada umumnya fungsi peta itu ada beberapa, yaitu yang pertama berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi, kemudian berfungsi untuk memperlihatkan ukuran luas, jarak dan arah suatu tempat di permukaan bumi, kemudian berfungsi untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya, kemudian berfungsi untuk membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti, kemudian berfungsi untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah, dan terakhir yaitu berfungsi untuk alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Kemudian ada komponen peta. Komponen peta ini terdiri dari beberapa, yaitu pertama judul peta. Nah, judul peta ini, peta itu harus dikasih judul atau identitas yang mencerminkan isi peta. Pada umumnya, judul peta harus diletakkan di bagian atas, tengah, atau di luar garis tepi. Ukuran huruf untuk judul disesuaikan dengan besarnya peta yang dibuat. Dan biasanya peta ini kita memberikan judul ini pada saat ingin melayout peta. Kemudian ada arah mata angin. Arah mata angin ini harus dicantumkan dalam peta untuk mengetahui sebuah arah utara, selatan, barat, dan timur pada peta. Kemudian ada skala peta. Skala peta adalah suatu komponen yang sangat penting dalam peta karena fungsinya untuk menunjukkan perbandingan antara jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Biasanya skala ini dibagi jadi 3 bagian, yaitu skala angka, skala garis, dan skala verbal. Nah, skala angka itu misalnya kita memberikan 1:2.500.000, artinya setiap 1 meter jarak dalam peta itu sama dengan 25 km pada jarak sebenarnya. Kemudian skala garis. Nah, skala garis ini dibuat dalam bentuk garis horizontal yang memiliki panjang tertentu dan tiap ruas berukuran 1 cm atau lebih untuk mewakili jarak tertentu yang diinginkan oleh pembuat peta. Kemudian yaitu skala verbal. Skala verbal adalah skala yang ditulis dengan kata-kata. Selanjutnya yaitu simbol. Pada peta, umumnya simbol-simbol yang dipakai sifatnya itu tetap, misalnya simbol kota, ibu kota negara, jalan kereta api, dan sungai. Nah, adapun pada peta tematik, simbol-simbol yang dipakai biasanya memiliki sebuah ketentuan menurut temanya. Secara umum, simbol dibedakan menjadi 4, yakni simbol titik, garis, wilayah atau area, dan warna.
Kemudian ada legenda. Legenda ini adalah menjadi kunci untuk membaca peta karena berisikan keterangan simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Legenda ini biasanya diletakkan di bagian kiri atau kanan bawah peta di sebelah dalam garis tepi. Kemudian ada warna peta. Nah, warna peta ini digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi, memberi kualitas dan atau kuantitas simbol di peta dan untuk keperluan estetika peta. Kemudian ada garis astronomis. Garis astronomis terdiri atas garis lintang dan garis bujur. Garis-garis ini berguna untuk mengetahui sebuah posisi absolut suatu objek pada peta utama. Umumnya digambarkan dengan sebuah garis-garis pendek memotong garis tepi. Kemudian ada garis tepi. Nah, garis tepi ini adalah garis untuk membatasi ruang peta, umumnya berbentuk persegi 4. Kemudian ada sumber peta. Sumber peta perlu dicantumkan untuk meyakinkan si pengguna bahwa peta tersebut berasal dari instansi atau lembaga yang berkompeten dalam pembuatan peta. Kemudian ada tahun pembuatan. Nah, tahun pembuatan peta ini berguna untuk mengetahui waktu peta itu dibuat. Tahun pembuatan peta ini sangat penting untuk dicantumkan khususnya pada peta yang sifat datanya selalu mengalami perubahan. Kemudian ada inset. Inset ini adalah peta kecil yang disisipkan disisipkan di peta utama. Biasanya itu pada saat melayout kita itu bisa menaruh insetnya. Nah, macam-macam inset itu antara lain yaitu inset penunjuk lokasi, inset penjelas, dan inset penyambung. Nah, inset penunjuk lokasi ini berfungsi untuk menunjukkan letak daerah yang belum dikenali. Kemudian inset penjelas ini berfungsi untuk memperbesar daerah yang dianggap penting, dan inset penyambung berfungsi untuk menyambungkan daerah yang terpotong di peta utama. Kemudian ada tujuan pembuatan peta. Tujuan pembuatan peta itu terdiri dari menyimpan data yang ada di permukaan bumi, kemudian menganalisis data spasial seperti perhitungan volume, kemudian memberikan informasi dalam perencanaan kota, perencanaan tata kota dan permukiman, memberikan informasi tentang ruang yang bersifat alami baik manusia maupun budaya. Kemudian jenis-jenis peta. Nah, untuk jenis-jenis peta ini pada umumnya kita mengenal itu peta umum dan peta khusus. Nah, peta umum ini adalah jenis peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam atau budaya. Biasanya peta umum ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu peta topografi. Nah, peta topografi ini merupakan jenis peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Penggambaran relief permukaan bumi ke dalam peta digambar dalam sebuah bentuk garis kontur. Garis kontur adalah sebuah garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki ketinggian yang sama. Kemudian ada peta korografi. Nah, peta korografi ini merupakan suatu jenis peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang sifatnya umum dan biasanya berskala sedang. Contohnya pada peta korografi merupakan yaitu atlas. Kemudian ada peta bumi atau peta geografi yang merupakan peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Biasanya kita melihat peta ini yaitu ada pada globe. Kemudian jenis-jenis peta yang kedua yaitu peta khusus atau peta tematik. Nah, peta khusus atau peta tematik ini adalah jenis peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu atau khusus. Contohnya pada peta politik, peta geologi, peta kepadatan penduduk dan sebagainya. Nah, ada beberapa jenis peta tematik yaitu peta batas wilayah. Nah, peta ini menunjukkan batasan-batasan wilayah yang menjadi kekuasaan komunitas tertentu. Kemudian peta budaya Nusantara. Nah, peta budaya ini merupakan peta yang menunjukkan bekas kampung, kuburan, tempat suci, tempat upacara adat, lokasi untuk mengumpulkan hasil hutan, daerah terlarang, dan lain-lain. Tujuan peta ini yaitu untuk menunjukkan sejarah suatu masyarakat dan keunikan hubungan dengan wilayah. Nah, proyeksi peta.
proyeksi peta itu merupakan model sistematis, model matematis pada konversi posisi 3 dimensi suatu titik di permukaan bumi ke dalam 2 dimensi atau bidang datar. Nah, dalam prosesnya proyeksi peta itu menyebabkan distorsi pada aspek-aspek geometri permukaan bumi, yaitu distorsi jarak, distorsi arah, distorsi bentuk. Nah, ada beberapa contoh dari ada beberapa bagian dari proyeksi peta, yaitu conform. Nah, conform ini adalah bentuk yang digambarkan pada proyeksi peta harus sesuai dengan aslinya dan mempertahankan kemiripan dengan bentuk aslinya yang tampak pada bumi. Kemudian ada ekuivalen. Nah, ekuivalen ini adalah luas yang tergambar pada peta harus sesuai dengan luas yang sama di gambar aslinya. Kemudian ada ekidistan. Ekidistan ini adalah peta yang digambarkan pada proyeksi peta, jaraknya harus sama pada jarak sebenarnya sesudah dikalikan dengan skala yang tercantum pada proyeksi peta. Kemudian asimutal. Asimutal ini merupakan peta yang digambarkan pada proyeksi peta dengan ketentuan arahnya sama dengan yang sebenarnya. Kemudian proyeksi pada bidang proyeksi peta itu terbagi menjadi 3, yaitu ada planar, kerucut, dan kerucut dan silinder. Nah, yang pertama yaitu planar. Planar ini, proyeksi ini sering juga disebut sebagai proyeksi zenital atau azimutal. Proyeksi planar merupakan sebuah proyeksi peta yang memakai sebuah bidang datar untuk digunakan sebagai proyeksinya. Pada proyeksi ini membahas mengenai bola bumi yang mana hanya berpusat pada satu titik, umumnya digunakan untuk menggambarkan lintang kutub atau daerah yang cakupannya kecil. Proyeksi ini cocok untuk pencitraan daerah kutub. Nah, pada proyeksi ini dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan sumber cahaya proyeksi, yaitu proyeksi ortografik, yaitu proyeksi bumi pada bidang datar dengan sumber titik proyeksi yang tak terhingga. Seluruh titik proyeksi tersebut kemudian ditarik garis ortogonal ke dalam bidang datar. Kemudian proyeksi stereografik merupakan proyeksi bumi pada bidang datar dengan satu titik sumber proyeksi. Satu sumber tidak dari titik proyeksi tersebut kemudian dipancarkan ke segala arah. Yang terakhir yaitu proyeksi gnomonik. Nah, pada proyeksi gnomonik ini memproyeksikan bumi pada bidang datar dengan satu titik sumber proyeksi yang terletak pada pusat bumi. Satu sumber titik proyeksi tersebut kemudian dipancarkan ke segala arah dari pusat bumi ke permukaan bumi. Kemudian kerucut. Proyeksi kedua yaitu kerucut, merupakan proyeksi peta yang menggunakan bentuk kerucut sebagai bidang proyeksi. Proyeksi peta ini digunakan untuk memetakan belahan bumi lintang tengah seperti benua Eropa. Proyeksi peta kerucut ini tidak dapat digunakan untuk menggambarkan daerah kutub dan juga daerah khatulistiwa. Kemudian ada yang terakhir silinder. Proyeksi peta silinder adalah proyeksi peta yang menggunakan bentuk silinder sebagai bidang proyeksi. Proyeksi peta ini digunakan untuk memetakan belahan bumi daerah khatulistiwa. Proyeksi peta silinder ini tidak dapat digunakan untuk memetakan belahan bumi bagian kutub. Nah, ada berdasarkan kedudukan sumbu simetri, terbagi menjadi 3, yaitu proyeksi normal, miring, dan transversal. Proyeksi normal merupakan garis karakteristik bidang proyeksi berhimpitan dengan sumbu bola bumi. Kemudian proyeksi miring, garis karakteristik bidang proyeksi membentuk sudut lancip dengan sumbu bola bumi. Kemudian proyeksi transversal yaitu garis karakteristik bidang proyeksi berpotongan tegak lurus dengan sumbu bola bumi. Merupakan peta yang akan kita interpretasikan. Nah, dalam memahami sebuah peta, kita harus memiliki kemampuan interpretasi. Nah, sebelum mencapai kemampuan interpretasi, ada beberapa tahapan untuk memahami informasi dalam peta, yaitu membaca peta, menganalisis peta, dan menginterpretasikan peta. Nah, dalam membaca peta itu merupakan aktivitas, yaitu merupakan aktivitas menggali informasi pada peta. Jadi, membaca peta yaitu melihat apa yang ada pada peta tersebut. Seperti contohnya kita dapat melihat danau,
garis pantai, jalan arteri. Seperti peta RBI ini, Kecamatan Pondrang ini adalah danau yang ada di daerah Tirowali. Kemudian ini adalah danau yang berada di Salo Labembe, dan ini merupakan garis pantai yang ada di daerah Salolo. Nah, kemudian menganalisis peta. Analisis peta ini menunjukkan hubungan antara berbagai variabel yang ada di dalam peta. Nah, kualitas analisis peta ini bergantung pada kualitas peta itu sendiri. Dalam analisis peta, kita mencakup pengklasifikasian, delineasi, pembuatan daftar, dan pengukuran. Dan kemudian menginterpretasikan peta. Setelah tadi kita membaca peta dan menganalisis peta, sekarang kita ke menginterpretasikan peta. Nah, interpretasi peta ini berfungsi untuk menjelaskan perbedaan spasial, atau mengapa penampakan geografis tertentu terjadi di tempat-tempat tertentu. Nah, interpretasi peta ini membutuhkan kemampuan yang harus dimiliki oleh si pembaca peta. Dalam menginterpretasikan peta, ada beberapa langkah-langkah, yaitu mengenal pola spasial, menjelaskan pola spasial, dan mengkorelasi pola yang berbeda. Nah, ini yang pertama itu mengenal pola spasial. Nah, dalam mengenal pola spasial, kita tidak hanya melihat satu garis atau warna di dalam peta, tetapi kita harus memahami pola-pola tertentu yang timbul, atau kita lihat dalam suatu peta. Nah, dalam mengenal pola spasial, kita harus tahu sifat dan ciri wilayah yang digambarkan oleh jarak garis kontur itu. Nah, seperti pada peta RBI Kecamatan Pondrang ini terlihat beberapa garis kontur. Nah, angka ini menunjukkan ketinggiannya. Nah, angka ini menunjukkan ketinggiannya. Wilayah ini mencapai 300 mdpl meter di atas permukaan laut. Nah, dan semakin ke barat atau ke kiri, semakin menurun, ketinggiannya semakin menurun. Jadi, mengenal pola artian ini, bila wilayah ini memiliki ketinggian 300 mdpl, jadi dapat kita ketahui bahwa wilayah ini berwarna hijau yang merupakan hutan. Kemudian menjelaskan pola. Nah, setelah melakukan tadi identifikasi terhadap pola spasial, hal yang dilakukan adalah menjelaskan pola yang ada. Contohnya yang berwarna hijau ini yang berwarna hijau muda, yaitu kebun. Nah, ini memang sering ditanami sayur-sayuran, buah-buahan, serta pepohonan seperti pohon kelapa dan pohon coklat. Nah, kenapa wilayah ini ditanami banyak tumbuhan? Karena wilayah yang ada di Kecamatan Pondrang ini, terutama di wilayah Pondrang, Tirowali, Lurah, memiliki tanah yang subur. Jadi hal itu sangat lumrah untuk ditanami berbagai macam pepohonan dan tumbuhan dan sebagainya. Nah, sehingga selain kita mengenal pola spasial, kita dapat menjelaskan lokasi daerah ini. Kita harus memahami kondisi yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga yaitu mengkorelasikan pola yang berbeda. Dalam mengkorelasikan berarti kita dapat menghubungkan beberapa pola yang ada di suatu peta. Contohnya peta RBI Kecamatan Pondrang ini, khususnya Parangsapa, wilayah kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk yang lumayan tinggi, merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dilihat dari
simbol berwarna simbol kotak berwarna orange kecoklatan yang merupakan wilayah permukiman. Kemudian ada jalan arteri. Kemudian ini adalah merupakan jalan arteri di Panansap yang melintasi daerah Kecamatan Ponrang. Kemudian simbol ini, simbol berwarna biru kotak-kotak ini menandakan daerah persawahan, merupakan daerah persawahan. Memang di Kecamatan Ponrang ini daerah persawahan memang sangat luas dan dibanding daerah perkebunan, karena memiliki tanah yang sangat cocok untuk daerah persawahan. Selain daerah persawahan begini, ada juga daerah persawahan tada hujan. Daerah persawahan tada hujan. Nah, daerah persawahan tada hujan ini terdapat di daerah Salolo sama Labembe. Daerah itu nah, sawah tada hujan ini adalah adalah lahan yang memiliki pematang namun tidak dapat diairi dengan ketinggian dan waktu tertentu secara kontinu. Nah, oleh karena itu pengairan lahan sawah tada hujan ini sangat ditentukan oleh curah hujan, sehingga resiko kekeringan terjadi pada daerah tersebut, apalagi pada musim kemarau. Kemudian ada daerah jalan lokal. Nah, ini menunjukkan jalan lokal ini menunjukkan jalan yang tidak merupakan jalan yang umum, tetapi untuk dilalui masyarakat di sekitarnya. Jalan lokal ini langsung berbatasan dengan jalan arteri yang langsung menghubungkan jalan besar, itu jalan arteri. Kemudian kita bisa lihat lagi Kemudian kita bisa lihat untuk legendanya itu garis pantai. Nah, garis pantai ini menunjukkan garis pantai ini menunjukkan garis yang berlengkung untuk terdapat di daerah-daerah pesisir seperti daerah Salolo ini. Bisa lihat. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan kurang tentang materi peta, proyeksi peta, dan proyeksi peta, dan bagaimana cara melakukan interpretasi peta. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.